Pagi ini kita akan belajar tentang partnership. Nah, minggu lalu masih ingat khotbahnya ya? Nah, minggu lalu khotbahnya tentang relationship, tentang hubungan. Kita sudah belajar minggu lalu bahwa ini kan 1 bulan ini seperti yang saya sudah katakan karena auranya ulang tahun gereja. Jadi saya akan khotbah tentang persatuan, tentang kesatuan, tentang hubungan, tentang keluarga, dan yang seperti itulah. Nah, saya harap minggu lalu saudara mendapat sesuatu yang baru. Minggu lalu khusus yang sore itu khusus wanita. Dan ternyata ada banyak ibu-ibu yang diberkati. Mereka bilang, itu kan direkam, kenapa tidak dibagi saja? Itu dia. Saya bilang, aduh saya takut ada yang punya hak cipta. Itu seperti kita bikin renungan pagi. Itu kan ada suara musik. Itu padahal musik kan cuman kecil sekali. Itu kalau ada hak cipta langsung ke itu, ketahuan. Jadi misalnya kita sudah 100 renungan, itu ada 1-2 yang ternyata musiknya itu punya hak cipta. Kita pakai padahal cuman mic gitu loh. Nah ini jadi saya juga takut karena ada sumber yang saya ambil ya. Tapi kalau ada tadi ibu bilang, salah satu ibu, ya udah khusus komunitas aja, nggak usah di-share di YouTube karena itu sangat memberkati. Ya nanti saya lihat ya. Tetapi kalau yang nanti sore pure itu untuk bapak-bapak itu mau taruh YouTube pun nggak masalah. Kenapa? Saya mau kita tuh belajar dari berbagai bidang. Apapun yang kita pelajari sesuatu yang baru, saudara tuh kalau punya pemahaman yang baru, saudara pasti lebih baik. Saudara pasti lebih pintar. Kenapa ada orang tuh stuck, gak bertumbuh? Kenapa ada orang yang gak berubah? Karena gak pernah terbuka untuk hal-hal yang baru. Hal yang baru banyak, ada negatif, ada positif, kan tinggal tergantung kita mau ambil yang mana. Tapi selagi orang mau belajar, pasti dia akan mengalami perubahan. Pertobatan pun di dalam Alkitab kan dimulai dari 1, pembaharuan akal budi. Artinya belajar firman baru kita bisa masuk dalam pertobatan yang sesungguhnya. Jadi bukan hanya ya Tuhan aku mau belajar, aku mau bertobat. Nggak bisa kalau kita tidak ada belajar. Nah minggu lalu kita sudah belajar bahwa kita ini satu keluarga di Karmel. Relasi, kita terhubung. Satu hubungan keluarga yaitu keluarga Karmel. Amin. Bilang saya keluarga Karmel. HKBP itu ulang tahun ke-90 kalau nggak salah. Mereka bikin moto semua jemaat harus ngomong tuh. Saya bukan HKB, yang ulang tahun ini ada HKBP, HKBP itu ke-50, GKII kalau nggak salah, pokoknya GKII sama yang satu GKPB itu 90. Jadi mereka punya slogan, motonya mereka tiang GKPB, saya GKPB, pakai bahasa daerah gitu loh, apalagi Ogut GKPB, jadi semua menyebutkan karena dari suku yang berbeda-beda, tapi dipersatukan di salah satu organisasi gereja. Nah, minggu lalu kita sudah belajar bahwa kita ini terhubung satu keluarga Karmel. Saudara merasa nggak saudara keluarga Karmel? Nah, keluarga itu kita terhubung, ini relationship. Hubungan kita di tempat ini sebagai keluarga Karmel. Dan kita sudah belajar minggu yang lalu bahwa ada satu yang merusak hubungan. Yaitu pada waktu orang saling menyalahkan. Adam kan waktu ditanya Tuhan dia menyalahkan istrinya. Nah rusaklah hubungan. Hawa langsung menyalahkan ulat. Nah orang yang suka menyalahkan. Entah karena dia benar, entah karena dia memang salah. Suka menyalahkan orang lain, suka menyalahkan situasi atau suka menyalahkan Tuhan, itu adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Dan itu sangat merusak hubungan. Saudara kalau nggak mau dipersalahkan, apalagi kalau saudara suka mengkambing hitamkan atau menyalahkan orang lain, saudara di keluarga pasti keluarga itu tidak harmonis. Saudara di kerjaan pasti tidak ada hubungan baik. Saudara bermasyarakat tidak ada hubungan baik. Tapi kalau orang yang suka mengalah, apalagi kalau memang dia salah mengakui kesalahan, itu akan membuat hubungan semakin erat, semakin bersatu. Ya, kita sudah belajar relationship minggu yang lalu. Nah, pagi ini kita akan belajar ada satu level lebih tinggi dari sekedar relationship, yaitu partnership. Ya. Jadi kita bukan hanya sekedar terhubung sebagai keluarga Karmel, tapi kita nih partner. Tahu partner ya? Partner itu rekan kerja. Nah, kita akan melihat perbedaannya.
Tujuan khotbah saya 1 bulan ini tentang kekeluargaan, kesatuan, persatuan, supaya saudara tuh punya hati, punya punya panggilan, iyalah saya bagian dari keluarga ini loh. Saya ada bukan kebetulan di sini, tetapi karena Tuhan dan ada bagian saya. Nah itu kenapa? Karena hidup kita nih singkat. Kalau saudara bisa menemukan bagian saudara, saudara akan jadi orang yang paling berbahagia. Kenapa? Karena hidup tuh gak akan jadi rutinitas. Hidup tuh selalu ada sesuatu yang baru. Kalau saudara menemukan bagian saudara, tanggung jawab saudara, apalagi kalau saudara menjalankan tugas saudara dengan baik. Dan dimanapun saudara berada, saudara pasti jadi berkat. Amin. Nah kita akan melihat minggu depan perbedaannya yang minggu lalu dengan yang sekarang. Kalau relasi itu bicara tentang hubungan. Ya, tahu ya, relasi kan tahu ya, hubungan. Nah, tetapi kalau partnership itu bicara tentang bukan sekedar hubungan, tetapi mitra kerja. Kalau hubungan kan kita hubungan keluarga. Ya, kalau mitra kerja itu ya mitra kerja. Nah, nanti kita belajar ya. Nah, selanjutnya kalau relasi itu hanya pada umumnya melibatkan perasaan. Ya. Tetapi kalau partnership, mitra kerja itu bukan sekedar melibatkan perasaan, tetapi mereka memiliki tujuan. Kenapa saudara mau bekerja sama dengan seseorang, dengan beberapa orang? Karena ada satu tujuan yang akan dicapai. Mengerti? Saudara pernah gak kerja sama dengan seseorang? Ya kalau gak ngerti ya anggaplah ngerti lah ya. Nah kalau hubungan keluarga itu hanya melibatkan perasaan. Itulah sebabnya seringkali karena melibatkan perasaan itu tidak stabil. Hari ini orang bisa ketawa sebentar bisa nangis. Hari ini orang bisa marah sebentar bisa senang. Betul gak? Itu kalau perasaan, tetapi partnership itu lebih stabil. Kenapa? Karena dia punya tujuan. Saya bekerja sama, kamu mitra kerja sama ya. Kita punya sebagai mitra kerja, kita akan mencapai satu goal, satu tujuan. Jadi perasaan pada umumnya kalau mitra kerja itu lebih diabaikan karena dia lebih mengutamakan kepada tujuan. Mengerti sampai sini? Halo? Kalau relationship itu hanya mencari kesenangan. Tetapi kalau partnership itu lebih fokus kepada masa depan. Saya kasih contoh begini ya. Dalam satu keluarga. Saudara kan mau gak mau Yoyada sama Hesro sama Benaya. Dia kan gak minta dilahirkan di keluarga ini. Tapi dia jadi anak saya, anak Pak Titus dan dia anak tengah. Dia suka gak suka sama Benaya, marah gak marah, marah atau senang sama Hesro, mereka tetap kakak beradik. Ada relasi, ada hubungan sebagai kakak beradik. Dan kakak beradik itu kan sering terbawa perasaan, betul gak? Saudara kan punya saudara ya, saudara orang tua seringkali kan faktor emosi itu mempengaruhi, betul gak? Oh iya lagi damai sama kakak, tiba-tiba bisa berantem, itu lebih ke faktor emosi. Kenapa ada hubungan yang rusak? Ya udah nggak ada saudara-saudara, garis merah, nggak ada saudara-saudara lagi. Kenapa? Karena mengutamakan perasaan. Tetapi ada keluarga kenapa bisa harmonis? Ya karena mereka saling sayang, dari kecil diajar saling sayang. Nah tetapi kalau bicara partnership, pagi ini kita belajar tentang partnership. Kita di gereja Karmel, saudara dari suku apapun, dari latar belakang apapun, dari desa manapun, saudara semua termasuk saya ada di tempat ini, kita ini mitra kerja Allah. Amin. Kita ini kawan sekerja Allah. Kita bukan sekedar menjadi keluarga Karmel, tetapi kita menjadi keluarga kerajaan Allah. Itulah sebabnya tujuan gereja ini mempersiapkan jemaat Tuhan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah di langit baru, bumi baru. Itu tujuan kita, itu goal kita. Kalau saudara tahu aku di sini mitra kerja Allah, di gereja ini aku lagi belajar, dipersiapkan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Saudara ketemu jemaat yang lain, yang beda karakter, yang beda temperamen, kita bisa saling menerima. Kenapa? Karena kita nggak melihat perasaan kita. Kita lihat, oh aku di sini, aku mau mewujudkan rancangan Allah. Aku anak-anak Allah nanti di langit baru, bumi baru.
Prosesnya di sini, aku di keluarga Karmel. Mengerti sampai sini? Amin saudara? Amen. Kalau saudara, kan jemaat biasanya begini, wah aku senang di situ, kenapa? Pokoknya aku senang aja jadi jemaat di situ. Orang yang hanya sekedar senang karena merasa, wah aku diterima, wah keluarga Karmel tuh kompak, enak ya. Biar jemaat baru seakan-akan merasa diterima. Apalagi Bapak Gembala dulu welcome gitu loh. Tapi pada waktu ada masalah, gak ada pelayanan-pelayanan, gak ada gereja-gereja. Kalau perlu pindah gereja. Kenapa ada orang pindah-pindah gereja? Karena perasaan. Nah pagi ini saya mau bawa kita bukan sekedar keluarga, terhubung karena keluarga. Tetapi kita di sini mitra kerja. Amin. Jadi lebih dewasa sedikit. Mitra kerja itu punya tanggung jawab, punya tujuan yang akan dicapai, punya goal. Dan saudara datang ke gereja, saudara dengar kebenaran-kebenaran, saudara lagi dipersiapkan. Untuk apa? Menjadi anak-anak Allah di langit baru, bumi baru. Karena itu rancangan Allah. Amin. Haleluya. Nah, kita akan belajar dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Saya mau buka kepala saudara loh, supaya saudara menyadari bahwa karena saudara selama saudara hanya terhubung, oh saya keluarga Karmel, ya keluarga kalau aku senang, ya aku terlibat. Kalau aku lagi nggak mood, ya aku nggak mau pelayanan. Nah itu susah. Nah saya mau ajak kita ini mitra kerja. Kalau mitra kerja tuh lebih dewasa. Mitra kerja tuh punya tanggung jawab yang harus diselesaikan. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9, baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang. Amin. Bagaimana supaya kita menjadi partnership yang sesuai rancangan Allah? Bagaimana kita tuh ngeh kalau aku di gereja ini sebagai mitra kerja? Saudara belajar dari orang-orang yang sukses. Orang yang biasanya sukses gak bicara agama, mau agama apapun. Adalah orang yang tahu siapa dirinya. Siapa masa lalunya, siapa saya hari ini, dan apa yang akan dia kejar. Itu pasti orang yang sukses. Kalau orang hanya mengalir, ya mengalir aja. Itu tidak akan pernah jadi apa-apa. Nah kita akan belajar dari ayat-ayat ini, saya akan tunjukkan siapa diri kita. Siapa masa lalu kita. Siapa kita sebenarnya. Dan sekarang ini kita seperti apa. Dan apa goal kita. Apa tujuan kita. Apa sasaran kita jadi jemaat di Karmel. Apa sasaran kita ke gereja setiap hari Minggu? Apa sasaran kita setiap hari baca renungan, dengar renungan itu apa? Semua ada goalnya. Bagaimana kita bisa menjadi mitra kerja yang benar-benar sesuai rancangan Allah? Bagaimana hidup saudara itu yang hanya singkat, benar-benar berguna buat orang lain? Benar-benar jadi berkat. Amin. Yang masih muda apalagi, yang sudah tua belum terlambat, saudara masih berguna. Kalau sudah nggak berguna ya saudara nggak ada begini. Amin. Nah yang pertama kita akan belajar. Tetapi kamu, dari ayat tadi saya bagi 3 ya. Ayat 1 Petrus 2 ayat 9. Bagian yang pertama. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara tahu penduduk dunia yang sekarang ada berapa miliar? Sekitar 7 miliar. Penduduk Indonesia ada berapa ratus juta? Apa? Kurang lebih 300 ya, nggak tahu lah pasnya berapa, lihat Google. Kurang lebih lah 300 juta. Saya mau tanya, di antara 7 miliar manusia yang lagi hidup hari ini di dunia ini, apakah semua percaya Tuhan Yesus? Apakah semua percaya Tuhan Yesus? Tidak. Di antara 300 juta kurang lebih penduduk Indonesia, apakah semua percaya Tuhan Yesus? Saudara percaya Yesus enggak? Pernah enggak saudara bayangkan? Kenapa di antara sekian miliar manusia yang hari ini hidup ada 7 miliar? Saudara bisa percaya Yesus. Karena Tuhan memanggil saudara.
Karena Tuhan memilih saudara. Amin. Itu kasih karunia. Bayangkan sekarang ini dunia sudah modern, internet masuk ke desa-desa mana, tetap ada pelosok-pelosok yang gak bisa disentuh manusia. Ada manusia di sana tapi gak bisa disentuh oleh kita. Kenapa? Terlalu terpencil, terlalu dalam sukunya gak bisa disentuh. Ada banyak. Indonesia pun masih ada kan, Papua tuh katanya yang memang tahu ada penduduk tapi belum bisa disentuh oleh orang lain. Masih ada. Mereka mau dengar Yesus dari mana? Mereka tahu Yesus itu siapa? Mereka nggak tahu baca Alkitab. Mereka nggak ngerti Roh Kudus itu apa. Mereka nggak tahu gereja itu apa. Tapi kenapa saudara pagi ini bisa datang ke gereja, bisa duduk manis, bisa mendengar khotbah, bisa ngerti kebenaran. Dan bisa diingatkan siapa dirimu sebenarnya. Amin. Kita adalah orang pilihan. Bilang, aku dipilih. Aku istimewa. Kenapa banyak saudara yang lemas, gak punya semangat? Karena kalimat aku istimewa, aku orang pilihan Allah itu belum benar-benar saudara hayati. Sehingga begitu ada hal sedikit tersinggung, jadi lemah. Begitu sedikit gak dihargai, jadi gimana? Padahal nilai diri kita itu karena kita umat pilihan. Kita dipanggil, kita khusus, kita istimewa di hadapan Allah. Itu luar biasa. Itu yang namanya kasih karunia Allah. Kita dipanggil untuk apa? Untuk menjadi imamat yang rajani. Konsep perjanjian lama, imam itu apa tugasnya? Imam itu orang-orang yang datang menghadap Allah. Bangsa Israel itu bangsa pilihan Allah. Tapi tidak semua bisa datang kepada Allah secara langsung. Harus lewat imam. Bahkan kalau saudara belajar tentang kemah suci, tabernakel, ada ruangan kudus. Tetapi di paling belakang ada ruang maha kudus. Yang boleh masuk situ cuma imam dan imam besar. Itu pun cuma 1 tahun 1 kali. Kalau imam besar mau masuk di ruang maha suci, kakinya diikat. Kenapa? Karena pada waktu ada sedikit salah, ada dosa yang ternyata tidak dibereskan, dia bisa mati di situ. Dan orang gak bisa masuk, ambil mayatnya, ikut mati juga masuk ruangan itu. Jadi kalau lama gak keluar, ternyata udah mati, tinggal ditarik talinya. Ruang maha kudus itu apa? Melambangkan kehadiran Allah. Tetapi pada waktu Yesus mati di kayu salib, saudara pernah dengar? Itu bait Allah yang memisahkan antara ruang kudus, ruang maha suci. Itu gordennya yang katanya setebal berapa senti itu, meter ya berapa senti. Itu ditarik manusia gak mungkin itu bisa tersobek. Terbelah. Kenapa? Kematian Yesus disalib itu manusia siapapun kita gak harus jadi imam. Diangkat jadi imam. Tetapi kita bisa masuk ke ruang maha suci. Bisa memanggil Allah sebagai Bapa kita. Ya Allah ya Abah. Saudara 24 jam tanpa kuota, tanpa signal, tanpa internet. Bisa berdoa menghampiri Bapa di sorga. Gak perlu cari pendeta. Saudara punya usaha, saudara mau usir setan, ada masalah apa, gak perlu cari pendeta. Kenapa? Saudara imamat yang rajani. Saudara bisa langsung datang kepada Bapa tanpa ada pengantara. Amin. Kita istimewa loh. Kita luar biasa. Saudara mau ketemu pejabat juga di ini. Saya masuk di dalam satu aras gereja. Mau ketemu aja sama petinggi agama minggu depan, itu harus ada satu utusan dari anggota kita ke sana, janjian dulu. Ini pejabat nih punya waktu kapan bisa bertemu dengan kita. Itu harus diatur begitu. Oh kalau dia punya waktu begini, kita harus sesuaikan dengan dia. Itu pun ditentukan jamnya berapa, kapan, di mana mau ketemu. Saudara pernah bayangkan gak Allah pencipta langit dan bumi? Dia datang membuka diri loh, untuk kita hampiri. Amin. Kita dipanggil, kita istimewa. Jadi imamat rajani bisa menghampiri Allah kapanpun tanpa batas. Untuk apa? Supaya kita menjadi bangsa yang kudus. Kita jadi kepunyaan Allah. Saudara tahu bangsa Israel? Mereka dipilih oleh Allah di antara bangsa-bangsa lain. Mereka dipilih. Mereka dikuduskan. Mereka diberi Taurat. Supaya apa? Supaya kudus hidup menurut Taurat. Mereka kepunyaan Allah.
Kemana mereka pergi, Allah menyertai dan mereka selalu menang. Bahkan mereka bukan siapa-siapa bisa menduduki tanah Kanaan. Tetapi selama mereka menguduskan diri, ikut aturan hukum Taurat, Allah menyertai mereka. Tapi pada waktu mereka mencemarkan dirinya, Allah meninggalkan mereka. Allah izinkan bangsa-bangsa menyerang. Bahkan mereka dibuang. Cuman Israel satu-satunya bangsa di dunia yang sudah tercerai-berai, tapi sekarang bisa kembali berdiri menjadi satu negara. Kita belajar ketaatan mereka membawa berkat Allah, walaupun mereka umat pilihan, tapi pada waktu mereka tidak menguduskan diri, Allah buang mereka. Amin. Saya dan saudara, kita menerima kasih karunia Allah. Di antara 7 miliar manusia kita bisa percaya Tuhan. Tuhan yang benar. Kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa kita. Amin. Kita punya hubungan yang langsung. Tetapi ada yang Allah tuntut dari saya dan saudara. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebab aku akan menjadikan kamu sebagai bangsa kepunyaanku. Itulah sebabnya Paulus katakan apa? Kita ini keturunan Allah. Ada benih ilahi. Amin. Kita dipandang manusia yang berdosa. Kita terlahir dengan kodrat dosa, kita punya masa lalu yang tidak baik. Semua kita punya masa lalu. Amin. Kalau ketemu orang, tahu nggak dia begini, tahu nggak dia begini, tahu nggak dia, kita semua punya masa lalu. Tapi saya harap di gereja ini, sekali lagi gereja ini bukan showroom, gereja ini bengkel. Jadikan ini tempat terakhirmu. Kecuali mau pindah ke Esther nggak masalah. Tapi jadikan ini tempat terakhir. Kenapa? Karena saudara di sini diajar kita mitra kerja. Kita semua punya hal yang gak baik di masa lalu. Tapi di tempat ini ayo kita berbenah jadi lebih baik. Amin. Bukan langkah pertama, tapi langkah terakhir yang menentukan siapa saudara. Ya, saya kalau dengar saudara ini begini, bahkan lihat masa lalu saya, kita bisa stres. Tapi ayo kita kembali. Saya ada karena kasih karunia Allah. Saya masa lalu gak baik, gak apa-apa. Gak masalah. Yang penting saya menata masa depan saya untuk hidup memenuhi panggilan Tuhan. Itu lebih dari cukup. Amin. Nah, jadi ingat ya, saya istimewa. Saya mitra kerja Allah. Sejauh saudara menguduskan hidupmu, seberapa jauh saudara berani membayar harga hidup dalam kekudusan, sejauh itulah Tuhan akan memakai kamu menjadi berkat. Tidak harus jadi pengkhotbah. Dimanapun saudara berada, hidupmu akan membawa keharuman. Ya. Yang kedua, ayat tadi 1 Petrus 2 ayat 9, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini kata gereja, ini kata eklesia. Eklesia itu dari gelap dipanggil keluar kepada terang. Kita semua manusia sudah berdosa, kita berada di dalam kegelapan. Kita adalah hamba dosa, kita ada di dalam penjara kedagingan kuasa iblis. Tetapi dengan kematian Yesus di kayu salib, kita dipanggil keluar. Kita tadinya dalam kegelapan, kita dipanggil keluar. Kita masuk kepada terang. Amin. Saudara lihat kiri kanan, bercahaya enggak dia? Katanya ada dalam terang, bercahaya enggak? Jangan senyum. Lihat aja nih, bercahaya enggak orangnya? Katanya udah ada di terang. Nah sekarang saya tanya, saudara yakin hidupmu sekarang ada di dalam terang? Yakin gak saudara ada di dalam terang? Yakin, amin tuh beda. Yakin gak hidupmu dalam terang? Nah sekarang saudara pernah berpikir gak, kenapa Tuhan panggil, Tuhan pilih selamatkan saya? Dulu saya dalam kegelapan dengan masa lalu yang amburadul, sekarang Tuhan panggil saya dalam terang. Kenapa saya masih ada tetap di dunia? Kenapa saya gak mati? Karena satu tugas, kita dari gelap dipanggil kepada terang. Untuk kembali datang di gelap, bukan ikut jadi gelap lagi. Tapi untuk membawa terang kita di tengah-tengah kegelapan. Amin. Saudara pernah berpikir enggak? Kenapa di antara keluarga besarmu cuman kamu yang Kristen? Kenapa di antara teman bekerja ada sekian banyak orang cuman kamu yang Kristen? Kenapa di satu grup WA misalnya alumni SMP SMA cuman saudara yang Kristen? Kenapa di saudara bertetangga cuma saudara yang Kristen? Kenapa? Karena saudara dulu di kegelapan.
Tapi Tuhan sudah panggil saudara. Dan Tuhan mau saudara ada di komunitas, ada di lingkungan kerjaan, lingkungan tempat tinggal, bahkan di grup-grup WA yang macam-macam. Supaya saudara bawa terangmu kepada mereka. Amin. Suami saya kan keluarganya ada masih agama beda. Mereka punya grup. Tuh HP-nya Pak Gembala kan saya terusin, saya masuk di grup situ. Kayak nomor itu. Setiap pagi renungan yang saya kirim ke saudara itu saya kirim ke mereka. Nggak ada yang komplain. Kenapa? Karena saya bagian dari keluarga. Mereka baca nggak baca, nggak masalah, yang penting saya kirim. Di antara 10 pasti 1 ada yang baca lah. Mengerti? Kita ditempatkan dimanapun gak ada yang kebetulan loh. Jangan, aduh aku merasa minoritas, aduh gak betah aku kok cuman aku sendiri. Tuhan punya maksud. Setiap keadaanmu, setiap dimana kamu berada, kalau kamu percaya bahwa kamu ada karena kasih karunia Allah, tidak ada yang kebetulan. Siapa yang dipertemukan dengan saudara, di mana saudara bisa sekolah, bisa kerja, bisa tinggal, semua Tuhan yang izinkan, Tuhan yang tempatkan. Karena Tuhan mau orang yang dia pilih itu membawa terang dimanapun Tuhan tempatkan. Amin. Tapi sayang ada banyak orang Kristen bukan membawa terang, justru terangnya memudar. Kenapa? Ikut lagi gaya mereka. Makanya kenapa saudara tetap harus ke gereja. Itu seperti HP yang terus di-charge. Saudara kalau di gereja kan semangatnya luar biasa, kalau bisa langsung masuk surga hari ini. Mati pun gak masalah. Begitu keluar dari pintu gereja berubah semua. Kenapa? Kok motor saya bisa begini, motor baru kegores atau apa, bisa berubah semuanya. Amin. Makanya kuncinya saudara gak mau berbuat dosa cuma satu. Taruh Allah di depan mata. Orang kan kenapa kalau berdoa gak bikin dosa, kenapa di gereja gak bikin dosa? Karena dia menghayati kehadiran Allah. Coba saudara di jalan, coba saudara di tengah keluarga, coba saudara lagi bekerja menghayati Allah ada bersama kamu. Kamu pasti gak bikin dosa. Makanya kalau doa pagi jangan amin, gak usah amin. Bawa hadirat Tuhan terus menyertai kamu bekerja, kamu di jalan. Itu akan menjaga kamu supaya tidak berbuat dosa. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, di dalam 1 Petrus 2 katakan kamu dipanggil, kamu dipilih. Kamu diselamatkan supaya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ini yang Paulus katakan, kamu adalah surat Kristus yang terbuka. Yesus katakan kamu adalah terang dunia. Terang itu pasti bercahaya. Dan yang kedua, kamu adalah garam dunia. Garam itu harus memberi rasa. Hanya orang-orang yang sadar siapa diriku. Makanya sekali-sekali saudara tuh merenung masa lalumu. Ingat yang jelek-jelekmu. Pokoknya yang najis-najis, yang paling jelek perbuatan yang saudara pernah lakukan. Sekali-kali perlu merenung. Kenapa? Bukan untuk menikmati dosa masa lalu. Kenapa? Supaya saudara bisa bandingkan. Hari ini aku belum sempurna. Tapi hari ini kalau aku masih ada itu karena kasih karunia Tuhan. Mungkin di depan masyarakat saudara masih tetap sampah, nggak masalah. Tapi di hadapan Tuhan, Tuhan sudah menerima, mengampuni, melupakan. Tapi maunya Tuhan kuduskan dirimu seperti aku kudus. Supaya apa? Supaya kita bisa bercahaya. Orang yang berubah perlu waktu. Orang yang sudah buat kesalahan di depan manusia itu nggak bisa diperbaiki. Saudara punya kesalahan kepada saya, oke saya lupakan. Bukan lupakan, maafkan. Kecuali saya amnesia baru saya lupa. Betul enggak? Tapi sepanjang umur saya akan ingat kesalahan saudara. Cuman kan tinggal reaksi hati bagaimana. Tapi kalau Tuhan tidak. Kalau saudara datang minta ampun dan serius berurusan. Besok saudara datang ngomong minta ampun, Tuhan bilang dosa yang mana? Aku enggak tahu. Tapi kenapa ada banyak orang selalu tertuduh dengan dosa yang sama? Karena waktu minta ampun enggak serius. Dan yang kedua ada kesempatan bikin dosa, jatuh lagi dosa yang sama. Tapi kalau saudara serius berurusan dengan Tuhan. Makanya kan ada beberapa minggu katekisasi baptisan. Minggu lalu saya tanya, siapa yang pernah entah berdoa sendiri, entah merenung, entah apapun. Terus pernah membayangkan dosanya, hidupnya yang jahat. Terus dia lihat bahwa dia ada karena kasih karunia Tuhan. Dan saya mau kasih tahu, orang-orang yang pernah mengalami hal seperti itu, perenungan seperti itu orang yang berbeda.
Kenapa saudara tuh nyantai-nyantai, oh Kristen, oh gereja, tapi ternyata gak ada perubahan. Karena saudara tidak pernah menghayati siapa dirimu dan betapa besar kasih karunia Allah yang sudah memberi kita kesempatan. Gak pernah dia cuma tahu, oh Yesus mati di kayu salib menebus dosa saya, hanya sekedar teori. Tapi kalau saudara benar-benar menghayati, saya manusia yang berdosa. Rasul Paulus pun berkata, saya yang paling hina, yang paling berdosa dari semua yang pernah hidup. Dia sampai ngomong begitu. Tapi kalau dia bilang, kalau aku ada itu kasih karunia Allah. Makanya kalau aku hidup memberi buah. Kalau aku mati itu keuntungan. Amin. Pengalaman bersama Tuhan itu penting. Saudara bisa menghayati, aku nih sekarang karena kasih. Kalau kamu hidup karena kasih karunia Allah, apalagi yang mau disombongkan. Kalau kita sadar hari ini kita ada tuh karena kasih karunia Allah. Apa yang kita mau banggakan dalam diri kita? Apa yang bisa kita balas dari kasih Tuhan? Gak ada. Makanya kalau orang sudah memahami, menghayati, dia akan hidup serius. Dia akan tahu bahwa aku dipanggil bukan sekedar keluarga Karmel, tapi aku mitra kerja Allah yang harus menyatakan perbuatan-perbuatan Allah kepada dunia. Tetapi kan Allah tidak kelihatan. Bagaimana orang mau melihat Allah? Lewat hidupmu orang bisa lihat Allah. Lewat perkataanmu orang bisa mendengar suara Allah. Lewat kasihmu orang bisa merasakan kasih Allah. Merasa dihargai, merasa diterima. Amin. Jadi agama Kristen nggak susah. Saudara dibaptis ke gereja, saudara beragama Kristen. Tetapi untuk memiliki hidup seperti Kristus itu yang perjuangan sepanjang umur hidup kita. Nggak mudah. Kenapa? Karena pahalanya jadi anak Allah, jadi ahli waris kerajaan sorga. Seimbang dengan apa yang saudara bayar hari ini. Amin. Amin saudara. Yuk baca 1, 2, 3. Kita dipanggil bukan hanya menjadi satu keluarga dalam gereja Karmel. Tapi lebih dari itu agar kita menjadi mitra kerja yang mempersiapkan anggota keluarga kerajaan Allah di langit yang baru dan bumi yang baru. Siap semuanya? Bersedia semuanya? Ya kita mitra kerja ya. Jadi yang suka perasaan-perasaan tersinggung, abaikan semua. Bawa kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita punya tujuan. Fokus kita kepada tujuan. Saya mau di kekekalan bersama Tuhan. Dengan anggota keluarga saya Karmel. Di sana saya menjadi anak-anak Allah di dalam kekekalan. Amin. Berani bayar harga, saudara akan dapat harga yang seimbang dengan yang saudara bayar. Tuhan memberkati, mari kita bangkit berdiri.